Halo, halo, selamat sore teman-teman sekalian. Jumpa lagi nih di training hari ini, PSU Learning Academy. Semoga sehat-sehat selalu seperti biasa. Jangan lupa menjalankan protokol kesehatan. Selamat datang kembali di training kita sore hari ini. Kita akan belajar banyak terkait pengembangan diri yang membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Nah, seperti biasa, tema kita ini masih dalam lingkup komunikasi, dan hari ini yang kemarin ngikutin kelas kemarin pasti tahu hari ini kita kan ngomongin, kalau kemarin kita sudah ngebahas mengenai communicating with apa kemarin, saya hampir lupa. Communicating with confidence. Sekarang kita ngomongin communicating with empathy. Namun sebelum lanjut, izinkan saya kembali untuk menjelaskan mengenai PSU Learning Academy ini sendiri. PSU Learning Academy ini merupakan gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan kepada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. Nah, PSU ini juga terselenggara dalam rangka Anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema berbagi untuk negeri. Dan acara ini juga disupport oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Nah, kepada teman-teman yang kemarin sudah mendonasikan untuk program ini, kami ucapkan banyak terima kasih, dan teman-teman yang belum berdonasi bisa klik link pada chatbox teman-teman sekarang ini kalau ingin mendonasikan lebih. Dan teman-teman yang belum reminder, di chatbox juga sudah ada link untuk registrasi. Yang teman-teman belum registrasi, monggo klik linknya, isi datanya sebenar-benarnya supaya nanti sertifikatnya tidak ada yang salah. Kita langsung aja masuk materi hari ini. Fasilitator kita masih dengan Bapak Arnold Pa. Saya jelaskan sedikit lagi profil beliau. Ini putra daerah langsung dari Nusa Tenggara Timur dan sudah memiliki banyak pengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia pelatihan dan pengembangan SDM. Nah, Pak Arnold ini memiliki pengalaman juga dalam dunia learning and development dan pengembangan bisnis di beberapa perusahaan asuransi, antara lain Zurich Topaz Life, AIA Finansial, dan Allianz Life. Dan saat ini beliau posisinya di Kupang dan mendirikan Soft Skill Learning Center di Kupang. Nah, kita langsung diberi materi langsung dari Kupang. Halo Pak Arnold, apa kabarnya? Baik, Pak. Tetap semangat ya di hari ini ya. Amin, siap-siap. By the way, kita nih hari ke-10 nih. Masih ada sekitar 10 hari lagi ke depannya materi-materi yang berbobot dari Pak Arnold dan teman-teman. Oke, langsung saja Pak Arnold, materi hari ini tentang communicating with empathy. Monggo Pak Arnold. Baik, terima kasih Pak Romi. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk menyapa dulu ya. Selamat sore teman-teman. Ada teman-teman dari Talent HRM, kemudian Puput, Fianka, Hugo, Pak Irfan, Nur Rahmadani. Ini bukan saudaranya Nia Rahmadani ya. Ada Pak Multasam, Ria Febriani Putri, Nabil, Kasim Asman Bagus, ya, Benadia, Ibu Viva Deborah, dan teman-teman yang lain. Selamat sore ya, semoga kita semua sehat-sehat. Mohon maaf saya tidak bisa menyapa semua, dan Pak Romi izinkan saya untuk share screen Pak ya. Baik Pak, silakan Pak. Baik, teman-teman semua, sebelum kita mulai, izinkan saya juga mewakili warga NTT. Kami ingin berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah punya hati yang besar, mau memberikan sedikit dari apa yang teman-teman punya buat kami di NTT, ya, untuk bisa kami gunakan untuk memperbaiki berbagai infrastruktur pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sekecil apapun apa yang teman-teman berikan itu sangat berarti dan memberikan satu perbedaan buat kami, dan kami doakan semoga teman-teman semua diberikan kesehatan,
sukacita dan juga rezeki yang banyak supaya teman-teman juga bisa berbagi kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Baik, materi kali ini mengenai bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan memberikan empati kepada lawan bicara kita atau kepada orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau teman-teman yang ikut dari hari pertama, kita melihat bahwa Ibu Esther dan teman-teman dari Talent HRM ini menyusun topik-topik ini secara terstruktur dengan baik ya. Jadi kita mulai dari thinking dulu, bagaimana membentuk pikiran kita baik itu secara kreatif, bagaimana kita harus berpikir positif, lalu kita masuk ke topik yang berikut mengenai komunikasi. Nah, komunikasi pun teman-teman dari Talent HRM mendesain topik-topik ini secara terstruktur dengan baik, di mana kita mulai dari interpersonal skill dulu. Nah, interpersonal ini adalah dasar untuk kita memahami komunikasi dengan baik. Lalu masuk ke materi berikutnya, dan ini adalah materi terakhir dari komunikasi, yaitu mengenai empati. Nah, empati ini para pakar komunikasi mengatakan bahwa ini adalah neneknya atau kakeknya komunikasi lah. Ya, fondasinya komunikasi ini ada di sini sebenarnya. Nah, ini penting, dan kita sore ini juga saya lihat pesertanya juga tidak terlalu banyak, dan karena kita bicara mengenai topik komunikasi, teman-teman, saya berharap kita bisa lebih banyak berinteraksi. Ya, berinteraksi, kita lebih banyak berkomunikasi, walaupun tidak teman-teman tidak ada yang mungkin punya kendala dalam membuka videonya, tidak apa-apa, chat saja supaya kita bisa lebih banyak tektok dan komunikasi kita bisa lebih jalan. Pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman akan tanyakan tidak hanya berkisar mengenai komunikasi, tapi bisa juga mulai dari topik komunikasi yang pertama, nggak apa-apa. Kita diskusi, dan saya usahakan teman-teman supaya sore ini saya bisa selesai materi ini sebelum sholat maghrib. Jadi teman-teman yang akan sholat bisa memiliki kesempatan untuk bertanya yang banyak ya teman-teman. Jadi kira-kira itu pengantar saya. Nah, kita masuk ke empati atau communicating with empathy. Dalam berbagai kesempatan kita berkomunikasi, teman-teman, selalu ada aja sesuatu yang men-trigger perasaan kita atau memicu perasaan kita menjadi perasaan yang negatif. Saya kasih contoh, misalnya dalam beberapa kesempatan saya berkomunikasi dengan seseorang, baik itu di dunia pergaulan saya atau kehidupan sosial saya, atau di kantor, ada momen-momen tertentu di mana memicu seseorang untuk berkomentar. Jadi perasaannya udah nggak bisa ditahan, akhirnya muncul dalam statement atau kata-kata. Contoh, misalnya saya merasa nggak dihargai, atau saya merasa tidak didengarkan, atau juga di kesempatan yang lain saya merasa tidak dilibatkan dalam conversation atau percakapan tersebut, atau saya merasa tidak dimengerti, atau yang paling parah, ada yang pernah mengatakan waktu saya masih kerja dulu, teman saya bilang, lu nggak nganggap gua, lu merasa tidak dianggap. Kata-kata itu muncul ketika orang merasakan sesuatu yang dimana harga dirinya itu dia merasa direndahkan, teman-teman. Barangkali ada yang punya pengalaman seperti ini. Nadia atau
Adelia atau Pak Bagus, silakan. Kalau ada yang merasa pernah mengalami hal seperti ini, baik itu secara langsung atau mungkin kita sendiri yang memicu lawan bicara kita mengeluarkan kalimat atau kata-kata seperti itu, silakan munculkan di chat, ya teman-teman. Nah, hal-hal ini teman-teman bisa memicu perilaku-perilaku dalam komunikasi yang berbagai macam ragam. Jadi kita perlu banyak belajar tentang bagaimana komunikasi, karena komunikasi ini sangat penting dalam kehidupan kita, baik itu kehidupan pribadi maupun kehidupan profesional kita. Atau mungkin di lain kesempatan ada yang pernah ngalamin ini, belum selesai ngomong orangnya udah motong, ya, udah motong pembicaraan kita. Atau ketika kita belum selesai bicara, ada orang yang misalnya kita mau kayak keluarkan unek-unek, ya. Saya kasih contoh, misalnya kita punya pengalaman yang kurang mengenakan dengan orang lain, terus kita pengen curhat gitu ya ke teman, belum selesai curhat teman sudah menasihati kita. Nah, ini banyak terjadi ya di lingkungan pergaulan kita, baik itu secara pribadi maupun juga secara profesional, teman-teman. Dalam berkomunikasi, kalau kita tidak punya kemampuan berempati dengan orang lain atau lawan bicara kita, tendensi komunikasi itu tensinya lama-lama mengarah ke tensi yang negatif, yang ujung-ujungnya kita berpisah tanpa say goodbye dan seterusnya, ya. Tetapi kalau komunikasi itu kita melibatkan rasa empati di dalam kita berkomunikasi, tensinya lama-lama akan menjadi baik, menjadi lebih positif, energi yang tercipta dalam komunikasi itu menjadi lebih positif, dan ujung-ujungnya kita mendapat satu hasil komunikasi yang jauh lebih baik. Tadi sekitar 2 jam yang lalu, ya, tiba-tiba ada teman sekantor dulu waktu saya masih kerja di Jakarta, dia SMS saya, dia bilang, "Nol, ibu saya meninggal hari Senin malam karena COVID." Nah, Senin malam itu saya ingat beberapa teman-teman saya, akhirnya saya telepon, tanya kabar mereka gimana, karena 1 bulan terakhir ini handphone saya lagi rusak, jadi saya tidak menggunakan WA saya nggak aktif. Saya coba inisiatif untuk telepon teman-teman saya, terutama di Jakarta dan area Pulau Jawa dan Bali. Hanya ingin menanyakan kabar mereka. Nah, teman saya yang ibunya meninggal ini, dia bercerita tentang ibunya yang sudah lebih dari 82 tahun, yang harus cuci darah setiap 1 minggu sekali, dan pada kesempatan terakhir melakukan cuci darah, ternyata ibunya terinfeksi virus COVID-19. Dan beberapa jam setelah kita berkomunikasi hari Senin malam itu, ternyata ibunya dipanggil yang kuasa. Nah, setelah mendapat kabar itu tadi siang, teman-teman, 2 jam yang lalu, apa reaksi saya? Tentunya perasaan saya ya ikut sedih ya, teman-teman, karena di sisi lain ibu saya juga memang seumuran dengan ibu rekan saya. Yang kedua, saya coba flashback hari Senin malam kita bercerita tentang ibunya, dan suasananya baik-baik, tiba-tiba teman saya harus kehilangan seorang ibu di saat-saat yang tidak mengenakan saat ini. Nah, apalagi waktu dibawa ke rumah sakit, akhirnya dilakukan pemakaman tanpa teman-teman saya bisa menyolatkan ibunya dan seterusnya. Nah, itu cukup menyedihkan, teman-teman. Saya coba berempati dan berkomunikasi dengan teman saya 2 jam yang lalu.
apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa menyampaikan rasa duka cita di mana saya mencoba merasakan apa yang teman saya itu rasakan. Nah, ini momen-momen seperti ini teman-teman, di saat COVID 1 tahun terakhir ini kita banyak sekali mengalami hal-hal yang butuh empati dari kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain. Nah, empati itu seperti apa, teman-teman? Dari teori komunikasi, katanya empati adalah memahami perasaan orang lain dengan menempatkan diri kita pada posisi mereka dan mengambil perspektif atau cara pandang mereka. Nah, kalau dari pengertiannya saja, teman-teman, kita sudah bisa paham bahwa empati ini agak beda dengan model komunikasi yang lain. Model komunikasi yang lain mungkin kita hanya memperhatikan kata-katanya saja, tetapi dalam empati kita juga diminta untuk tidak hanya memperhatikan kata-kata yang diucapkan, tetapi juga coba merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicara kita. Kita coba merasakan atau memahami emosi dari lawan bicara kita. Nah, itu yang namanya empati dalam komunikasi, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk, sore ini kan kita akan belajar bagaimana sih caranya supaya kita bisa berempati dengan baik terhadap lawan bicara kita. Ada beberapa kecenderungan, teman-teman, ketika kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan seseorang, dengan orang lain, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di sekolah ataupun di kampus. Nah, teman-teman, tendensi kita atau kecenderungan kita ketika kita berkomunikasi, dan ini adalah hal normal ya, teman-teman, dan ini terjadi di sekitar kita, baik dari diri kita maupun orang-orang yang berkomunikasi dengan kita. Tendensi yang pertama adalah kita cenderung mengevaluasi, menganalisa apa yang disampaikan. Ya, biasanya begitu. Kita tidak dengarkan dengan baik, tapi kita coba mengevaluasi pembicaraan tersebut. Level yang berikut atau hal yang berikut, kecenderungan kita dalam menyelidiki apa yang disampaikan. Ujung-ujungnya kita merespon dengan bertanya, tanpa coba memahami betul-betul arti dari pesan yang disampaikan oleh lawan bicara kita atau emosi dan perasaan yang ada di dalam orang yang berkomunikasi dengan kita. Di lain kesempatan, kita juga cenderung untuk memberikan saran. Orang belum selesai ngomong, kita sudah memberikan jalan keluar, dan seolah-olah jalan keluar kita lah yang paling benar. Atau juga di kesempatan yang lain, kita punya kecenderungan menginterpretasi, ya, atau menerjemahkan maksud dari lawan bicara kita dari sisi kita. Nah, 4 autobiographical response ini adalah berdasarkan kita merespon berdasarkan pemahaman kita sendiri, berdasarkan motif dari dalam diri kita sendiri, atau juga berdasarkan pengalaman-pengalaman kita yang akhirnya kita merasa bahwa oh, ini sama nih, dan saya kecenderungannya memberikan saran pada lawan bicara saya. Nah, ini teman-teman kita perlu berhati-hati terhadap respon-respon secara cepat dari 4 respon ini, karena respon-respon tersebut belum tentu memenuhi kebutuhan dari lawan bicara kita, atau bahasa gampangnya memuaskan lawan bicara kita, atau menenangkan lawan bicara kita di saat kita berkomunikasi. Nah, kita lanjutkan, teman-teman.
saya akan berbagi mengenai beberapa respon ya, kecenderungan dalam merespon pembicaraan. Ada yang namanya judging respon atau kita cenderung menilai apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita, terus ujung-ujungnya kita bilang salah atau benar, atau juga oh lu nggak boleh buat seperti itu. Nah ini biasanya kecenderungan terjadi di rumah teman-teman, rumah atau teman-teman yang hubungannya sangat dekat dengan kita. Ketika anak bercerita pada orang tuanya, kecenderungan orang tua adalah bilang benar atau salah, atau nggak boleh melakukan seperti itu. Atau mungkin teman yang lagi datang curhat ke kita, mungkin momennya seperti inilah, ada teman yang menyampaikan sesuatu ke orang lain, terus orang lain tidak merespon dengan baik, teman datang curhat ke kita, gimana ya, saya udah ngomong ulang-ulang tapi kok dia begitu aja. Nah, terus kecenderungan kita adalah memberikan respon dengan mengatakan, ya lu nggak boleh ngomong seperti itu, atau harusnya begini. Nah, tendensinya kita memberikan respon dalam judging respon ini, kita memberikan respon sesuai dengan framework berpikir kita, sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Bukan kita coba memahami dulu apa yang rekan kita sampaikan atau curhat ke kita. Respon yang kedua namanya advising respon. Nah ini kecenderungannya kita memberikan advice. Dimanapun kita berkomunikasi selalu ada orang-orang yang kecenderungannya kita belum selesai ngomong, dia sudah memberikan saran berdasarkan persepsinya dia, berdasarkan cara berpikirnya dia. Atau juga ada respon yang namanya falsely reassuring respon. Nah, yang namanya respon ini teman-teman, kalau ada situasi yang mungkin membuat lawan bicara kita sedih karena satu persoalan, terus kita coba menenangkan, ya, kita coba menenangkan supaya rekan kita itu jangan sedih, adalah jangan sedih, ya, atau kita coba mengalihkan pembicaraan supaya dengan tujuan kita bermaksud untuk supaya teman kita itu jangan terus sedih. Kita bisa contoh di rumah ya, di rumah antara orang tua dan anak, orang tua kecenderungannya membelokkan suasana supaya anak itu jangan menangis dan seterusnya, tanpa coba untuk memahami apa yang membuat kesedihan itu terjadi. Atau juga di kesempatan lain kita cenderung atau orang-orang cenderung mengeneralisir keadaan, ya. Jadi ujung-ujungnya responnya dengan menyamakan. Oh saya dulu punya pengalaman seperti itu, tapi nggak apa-apa kok. Nah, jadi dari sisi kitanya, kita cenderung menyamakan apa yang kita alami dengan lawan bicara kita alami. Seolah-olah pengalaman dia sama aja, dulu saya juga pernah kok mengalami hal yang sama. Akhirnya kecenderungannya mengeneralisir bahwa seolah-olah apa yang dialami itu sama dengan yang saya alami, dan saya merespon dengan mengatakan bahwa udahlah, nggak apa-apa kok, saya juga dulu pernah mengalami hal yang sama dan itu nggak ada masalah. Nah, kalau hal seperti ini terjadi, kesannya kita menyelesaikan persoalan yang dialami oleh lawan bicara, tapi ternyata enggak, teman-teman. Yang berikut adalah kecenderungan kita merespon dengan bertanya. Nah, ini kita juga perlu hati-hati, teman-teman, karena kadang-kadang ada orang yang ingin sekali kita mendengarkan apa yang mereka katakan, tapi kita langsung kecenderungan bertanya. Nah, bagi orang tertentu tidak menyenangkan atau tidak nyaman buat mereka. Ada juga respon namanya distracting response. Nah, kalau distracting response ini, kita cenderung, mungkin karena udah malas ya dengerin orang ngobrol, akhirnya kita cenderung
merubah subjek pembicaraan atau topik dari pembicaraan. Jadi lawan bicara kita ngomong, lama-lama kita udah nggak enak dengerinnya, ya coba deh topik yang lain. Padahal barangkali lawan bicara kita kepengen kita dengerin dulu sampai selesai. Nah ini kecenderungan-kecenderungan teman. Yang terakhir adalah empathic response. Nah empathic response itu seperti apa? Nanti kita akan ngobrol lebih detail ya teman-teman mengenai apa itu empathic response. Nah kita lanjutkan dalam konsep di mana kita supaya kita bisa berempati dalam berkomunikasi dengan orang lain, skill yang paling utama adalah mendengarkan teman-teman. 2 hari lalu Ibu Stevi sudah memberikan sedikit gambaran mengenai active listening. Nah, hari ini kita diskusi lagi. Kalau kita tidak mendengar dengan baik, kita tidak belajar dari apa yang orang komunikasikan kepada kita. Kalau kita tidak pahami, nah, dalam merespon pun bisa jadi tidak memenuhi kebutuhan komunikasi tersebut. Jadi gampangnya kalau kita nggak dengar orang ngomong, pasti kita nggak paham. Kalau kita nggak paham, berarti respon kita juga pasti tidak akan align atau sinergi dengan apa yang orang komunikasikan. Nah, ada beberapa level dalam mendengarkan, teman-teman. Kita mulai dari yang atas. Pernah nggak sih kita ngomong sama orang, tapi kelihatannya orang itu nggak dengar sama sekali, bukan nggak dengar, tidak mendengarkan. Ya, ini terjadi. Di banyak kesempatan saya berbicara kepada orang lain, tapi kelihatannya saya merasa bahwa orang itu nggak mendengarkan saya. Akhirnya apa? Respon dia yang pertama, nanya lagi. Apa tadi yang ngomong? Tadi ngomong apa sih? Nah, dia nggak dengar. Itu namanya ignoring listening. Atau juga di saat yang lain barangkali kita pernah mengalami kita bicara dengan seseorang, terus orang itu pura-pura dengar, tapi sebenarnya dia nggak dengar. Nah, orang-orang yang berperilaku seolah-olah mendengarkan, tapi sebenarnya dia pura-pura mendengar, biasanya dia merespon sesuai dengan apa yang dipikirkan. Jadi dia udah tahu nih, dia udah tahu apa yang akan dia katakan, tapi karena kita masih ngomong, terus dia pura-pura dengar. Nah ini hati-hati teman-teman, karena tidak akan pretending listening ini tidak akan menjadi jembatan komunikasi yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Atau juga selective listening. Nah, selective listening ini kita hanya mendengarkan sesuatu kalimat atau perkataan yang memang menarik perhatian kita. Di luar itu udah enggak. Kita udah nggak dengar lagi. Nah, ini ada beberapa kepribadian orang yang memang lahirnya itu hanya mendengarkan topik-topik yang pokoknya enak didengar aja. Kalau udah nggak enak dia udah nggak dengerin. Nah, biasa responnya apa? Orang ini mudah ke distract, teman-teman. Kalau lagi berbicara di dalam satu grup. Ya kita mungkin pernah mengalami kalau ada teman yang kalau kita ngobrol sama dia, terus tiba-tiba dia teralih perhatian karena ada perkataan orang lain yang lebih menarik. Atau ada topik yang lebih menarik yang dibicarakan di grup sebelah misalnya. Atau oleh teman yang lain. Sedangkan kita belum selesai berbicara. Nah nanti dia selesai di sebelah, baru dia kembali ke kita, tapi kalau kaset itu udah terlanjur rusak gitu loh. Kita mau reply lagi, kadang-kadang keluar dari ekspresi kita, ada perasaan yang nggak menyenangkan gitu ya, perasaan nggak puas dalam komunikasi tersebut. Atau juga di kesempatan yang berbeda, kita bertemu orang yang attentive listening ya.
Jadi attentive listening ini dia mendengarkan kita, ya, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk merasakan apa yang kita rasakan lewat apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita bicara empati, ada juga yang katanya simpati, ya, kita bersimpati pada orang. Nah, simpati itu ada juga SIM card yang namanya simpati dan seterusnya. Tapi apa namanya, attentive listening ini dia hanya sampai di level bersimpati. Bersimpati berarti dia paham apa yang kita katakan, tetapi dia tidak punya kemampuan untuk lebih dalam merasakan perasaan kita dan memahami emosi kita. Nah, dalam berempati, teman-teman, empathic listening ini perlu. Jadi, ketika kita bisa mendengarkan yang baik, kita bisa merespon dengan baik. Kita bisa mendengarkan dengan baik, bukan hanya kata-kata yang diucapkan, namun juga kita coba memahami emosi dan perasaan lawan bicara kita, ujung-ujungnya kita bisa merespon dengan lebih baik. Nah, teman-teman, dalam mendengarkan, kalau tips untuk mendengarkan dengan baik atau active listening itu, kita diminta untuk jangan berpura-pura gitu ya. Kalau dengar betul-betul kita dengar. Kosongkan pikiran kita dan kita mau mendengarkan apa yang orang katakan atau sampaikan. Dan juga kita respect terhadap orang tersebut, tidak peduli latar belakang orang tersebut seperti apa, tidak peduli image yang tergambar dalam diri kita mengenai orang tersebut seperti apa, tidak peduli latar belakang kita atau hubungan kita sebelumnya yang mungkin pernah membuat kita emosi itu seperti apa, kita respect orang tersebut seperti apa adanya, supaya kita bisa memahami betul-betul apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Nah, sebelum kita masuk ke strategi komunikasi, ya, strategi komunikasi untuk supaya kita bisa berempati dengan baik, ini sesi yang berikut. Saya kembalikan ke Pak Romi untuk menyegarkan kita dulu ya, Pak Romi ya. Ya, mudah-mudahan masih ada stok ya Pak ya, masih ada stok hadiah-hadiah. Ada terus nih Pak dari Talent HRM. Supaya kita bisa lanjut ke sesi yang berikutnya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Arnold. Stok masih ada terus nih dari Talent HRM, jadi kita mesti bagi-bagi terus ya. Oke, teman-teman, kita akan main games sejenak sebelum kita lanjut ke materinya Pak Arnold. Jadi kita akan main game seperti biasa. Izinkan saya share screen sebentar. Oke, kita akan bermain games dan hadiahnya kali ini 1 juta voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Oke, jadi kita langsung saja pertanyaan pertama. Teman-teman yang nanti bisa langsung saja tulis jawabannya di chat box ya. Oke, sebentar. Oke, pertanyaan pertama, kita langsung saja, kita tebak kata nih. Oke ya, tebak kata ada 6 huruf, dan saya beri 1 kata bantu, yaitu di N di awalan, dan pertanyaannya adalah sebagai berikut. Cairan pada bunga yang diserap oleh lebah. Oke, teman-teman yang bisa menjawab langsung tuliskan jawabannya di chat box. Oke, ini sudah ada yang menjawab. Ini dia. Oke, Novita R. Halo Novita. Bisa dibuka, di unmute? Halo Novita. Halo Pak, selamat sore Pak Romi. Ya, jawabannya apa Bu Novita?
Nektar, Pak. Oke, kita coba ya, lihat ya. Oke, nektar, benar. Ibu Novita berhak mendapat 1 juta berbentuk voucher training dari Talent HRM. Terima kasih Bu Novita. Ya, Pak, sama-sama. Terima kasih kembali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah tebak kuliner nih. Ini panganan khas Palembang yang terbuat dari campuran daging ikan dan tapioka yang dibentuk berupa bulatan kecil dan disajikan dalam kuah udang dengan rasa yang khas. Perlengkapannya adalah soun, irisan bengkoang, dan jamur, serta ditaburi irisan daun bawang, seledri, dan bawang goreng. Apa nama hidangan tersebut? Oke, nih kita lihat sudah ada yang menjawab. Ah, ini dia, Benadia Latifa. Boleh di-unmute, Benadia? Benadia Latifa. Iya, Pak. Halo, Benadia. Halo. Ini Benadia kayaknya pernah menang nih. Asalnya dari mana, Benadia? Kalau asal dari Sumatera, tapi lagi tinggal di Gresik. Oh, ya, Gresik, Benadia. Jawabannya, Benadia? Tewan. Tewan, kita lihat. Yeay, selamat Benadia dapat voucher lagi. Voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Selamat ya, Benadia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh nih, oke, kita masuk tebak gambar. Siapakah pemeran wanita dalam film berikut ini? Oke, coba kita lihat posternya. Oke, film My Stupid Boss. Siapakah pemeran wanita dalam film ini? Oke, sudah ada yang menjawab ini. Kita lihat apakah benar. Oke, Gilang Atala. Gilang Atala bisa unmute dan dibuka videonya? Halo, Gilang Atala. Ya, halo Pak. Halo, Gilang. Gilang, apa kabar? Dari mana? Alhamdulillah baik Pak, dari Gresik. Oh, Gresik lagi. Kayaknya pernah menang juga nih kayaknya. Oh, Iya Pak, sebelumnya. oh iya, baru ketahuan nih, lihat mukanya. Oke, Gilang. Untuk mendapatkan hadiahnya, jawabannya siapa? Bunga Citra Lestari. Wih, pernah nonton filmnya. Oke, benar kayaknya Gilang. Terima kasih Gilang. Selamat mendapatkan voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan keempatnya tentang, tebak siapakah orang di balik tabir berikut ini? Oke, clue pertamanya adalah tokoh ini merupakan perempuan Indonesia yang dapat menjadi panutan. Oke, udah ada yang bisa jawab. Saya kasih clue kedua. Ia adalah aktivis media sosial, jurnalis, sekaligus juga pembawa acara. Ini sudah ada yang bisa menjawab nih. Kita lihat apakah benar jawabannya. Oke, Rustam Effendi. Boleh di-unmute, Rustam Effendi? Halo, selamat. Halo, Rustam. Halo? Halo, selamat sore. Sore, Rustam Effendi. Apa kabar? Iya, baik, alhamdulillah. Dari mana, Rustam? Dari Lombok. Wih, Lombok, Mataram. Gimana Lombok nih? Aman-aman aja kan ya? Alhamdulillah masih aman. Kalau mau sini liburan. Wih, mantap. Boleh Rustam, nanti kita liburan nih setelah PPKM darurat ini selesai nih ya. Oke, Rustam, jawabannya apa? Najwa Shihab. Najwa Shihab, kita coba lihat. Wih, benar. Oke, Rustam berhak mendapat voucher training senilai 1 juta rupiah ya. Iya. Terima kasih banyak, Rustam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Oke, hari ini kita sampai 6 pertanyaan karena beberapa hari yang lalu ada 2 pertanyaan yang tidak terjawab. Oke, ini pertanyaan kelima. Oh, masih tebak gambar. Sebutkan nama dan lokasi dari jembatan yang ada di gambar ini. Ada yang bisa jawab? Nama jembatannya dan lokasi jembatan ini ada di kota mana? Oke, baru ada satu menjawab. Kita lihat apakah benar. Oke, Siva Fitriasari. Ya, Siva.
Siva Fitriasari. Bisa di-unmute, Siva? Oke, iya Pak. Maaf Pak. Iya, Siva, apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Siva dari mana? Dari Bandung Pak. Wih, Bandung nih. Oke, jawabannya Siva. Ini Jembatan Ampera di Palembang. Oke, kita coba lihat. Jembatan Ampera Palembang. Selamat Siva, dapat Ya, voucher makasih. training 1 juta. Selamat. Makasih Pak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-6, mau masih tebak siapakah orang di balik tabir ini? Oke, saya kasih clue pertama. Ia pernah menjadi bagian dari tim nasional judo Indonesia. Oke, udah ada yang bisa jawab. Saya kasih clue kedua ya. Aktor asal Indonesia yang telah bermain di beberapa film box office dunia. Wih, udah ada yang jawab nih. Kita lihat apakah benar. Oke, tadi karena Rustam sudah menjawab, saya kasih kesempatan yang lain ya. Ini ke Septian Adi P. Septian Adi P, Universitas Mercu Buana. Boleh di-unmute dan dibuka videonya, Septian. Sore Pak, Sore, Septian. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Jakarta ya, Septian? Bekasi Pak, Oh, di Bekasi, orang Bekasi. Jawabannya apa, Septian? Joe Taslim Pak. Kok bisa tahu? Sudah terlihat tadi sih Pak, apa Oh. namanya, ada andeng. Kelihatan ya, sebelah karakter yang dia main terakhir, film apa? Mortal Kombat. Woi, udah nonton berarti nih ya, Septian ya? Belum, Oh, pandemi Pak. oh Belum. pandemi, nggak bisa nonton ya. Oke, kita coba lihat jawabannya. Iya, benar. Joe Taslim. Selamat ya, Septian. Dapat voucher training senilai 1 Makasih, juta Pak. dari Talent HRM. Oke, teman-teman. Segitu games kita hari ini. Masih akan ada games-games di kedepannya. Langsung saja supaya tidak berpanjang lebar dan lama, kita lanjutkan materi apa yang tadi dibawakan oleh Pak Arnold, supaya teman-teman lebih dapat mencernanya. Oke, Pak Arnold, gimana? Sudah siap? Siap Pak Romi? Monggo dilanjut, Pak Arnold, materi kita hari ini. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Pak Arnold. Selamat ya buat teman-teman yang sudah mendapatkan hadiahnya. Saya ingat Gilang ya, Gilang nih dari hari pertama selalu dapat hadiah ya. Udah berapa juta nih Gilang? Udah bisa ikut Teman-teman. berapa banyak training dia tuh, Pak ya? Teman-teman, selama saya memberikan pelatihan ya, di berbagai kesempatan, baru kali ini saya melihat bahwa Talent HRM punya apa ya, punya willingness yang kuat, ya, punya hati yang besar untuk memberikan kesempatan buat teman-teman yang mau meningkatkan skillnya. Dan tidak semua ya, teman-teman, tidak banyak organisasi yang mau melakukan seperti ini. Pelatihan-pelatihan sekarang mungkin karena online cukup murah ya teman-teman, tetapi di zaman saya dulu, contoh pelatihan komunikasi ini, kalau kita mengikuti satu sesi pelatihan komunikasi itu nilainya cukup besar. Dan saya sendiri di berbagai kesempatan saya tidak mampu untuk mengikuti pelatihan berbagai macam kesempatan dalam pelatihan karena masalah biaya. Nah teman-teman, Talent HRM melakukan sesuatu yang luar biasa dan kita perlu berikan aplaus ya, berikan ucapan terima kasih buat Talent HRM, Pak Romi dan rekan-rekan semua yang punya hati yang luar biasa untuk memberikan kesempatan buat teman-teman mengikuti pelatihan. Nah teman-teman, khususnya yang SMA, ya, SMK atau kuliah, teman-teman, pelatihan-pelatihan ini sangat bermanfaat. Ya, bermanfaat buat nanti teman-teman memasuki dunia kerja. Kenapa? Soft skill itu dimanapun sangat dibutuhkan. Teman-teman bisa googling aja skill-skill yang sangat dibutuhkan di organisasi itu. Yang paling penting adalah soft skill.
Ya, sebelum saya lanjutkan, saya cerita sedikit ya, teman-teman. Dulu saya waktu masih bertugas di Departemen HRD, salah satu tugas saya adalah melakukan rekrutmen. Nah, waktu rekrut teman-teman, dulu pola saya seperti ini. Saya tidak melihat, terutama yang fresh graduate ya teman-teman, yang nilai IPK-nya paling tinggi, tapi hanya tok nilai IPK itu kita taruh baris paling belakang. Ya teman-teman, ini sharing aja buat teman-teman supaya teman-teman paham. Kalau walaupun nilainya tidak terlalu bagus di ijazahnya, di transkrip nilainya, tetapi dia pernah mengikuti beberapa pelatihan. Nah, itu kita taruh di tempat yang kedua, barisan kedua. Lalu ada CV-CV tertentu yang nilainya juga rata-rata saja, tetapi dia pernah bekerja di beberapa tempat, walaupun pekerjaannya tidak sesuai atau tidak nyambung dengan posisi yang kita butuhkan atau posisi yang dia lamar. Itu kita taruh paling depan. Kenapa teman-teman? Soft skill ini sampai hari ini belum jadi satu mata pelajaran pokok baik itu di sekolah maupun di kampus. Beberapa bulan terakhir ini rekan-rekan saya yang dosen maupun ketua jurusan di kampus lokal yang ada di Kupang ini rutin berdiskusi dengan saya bagaimana kita bisa memasukkan soft skill ini sebagai mata pelajaran atau mata kuliah di dalam proses belajar mengajar yang ada di kampus. Nah, kenapa ada inisiatif seperti itu? Karena Kementerian Pendidikan Tinggi sudah mulai melakukan perubahan yang signifikan dan menyadari bahwa soft skill ini sangat penting. Di berbagai kesempatan di perusahaan dulu ya, baik saya masih bekerja di perusahaan research, direct marketing, maupun di asuransi, saya menemukan bahwa ada banyak sekali teman-teman yang pintar dalam hal technical skill, computer skill, ya, bahasa Inggris dan seterusnya. Namun sangat rendah dalam hal soft skill. Salah satunya adalah komunikasi. Efeknya apa teman-teman? Dalam peningkatan karir itu sangat lambat. Sangat lambat. Ini saya bicara ini tanpa bermaksud bahwa kalau nilai cum laude itu bukan penting ya teman-teman. Teman-teman bersyukur kalau teman-teman bisa mendapatkan nilai yang baik di kampus. Tapi nilai itu saja nggak cukup ketika masuk di organisasi. Tahun 2002 itu kami bisa mengeluarkan 1 tahun itu sekitar 60 juta untuk fresh graduate untuk memberikan pelatihan-pelatihan soft skill. Nah, itu sangat mahal. Makanya kalau ada yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, akan meringankan beban organisasi atau beban perusahaan dalam mendevelop karyawan-karyawan baru. Nah, itu kira-kira pengantar ya teman-teman. Jadi kita perlu berterima kasih pada Talent HRM yang memberikan kesempatan yang luar biasa buat kita untuk mengikuti pelatihan-pelatihan soft skill seperti ini. Kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya kita mendevelop empathy communication atau kita bisa berkomunikasi secara empati ya teman-teman. Saya mulai dengan pertama. Ini rumus yang tidak pernah saya berhenti mengulang kembali karena ini yang paling penting. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain secara baik kalau kita tidak paham diri kita sendiri. Ya. Kita tidak paham tendensi atau gaya komunikasi kita seperti apa. Ini sangat mempengaruhi teman-teman dan saya alami seperti itu. Kita tidak bisa memberikan uang pada orang lain kalau kita tidak punya uang dan kita tidak tahu uang itu modelnya seperti apa. Gilang nggak bisa memberikan cinta kepada pacarnya kalau Gilang juga tidak bisa merasakan cinta itu seperti apa. Betul ya Gilang ya? Ya, jadi step pertama adalah paham dulu. Paham dulu siapa ini saya. Saya punya tendensi komunikasi seperti apa. Kita sudah belajar di kesempatan sebelum-sebelumnya
Kalau saya menggunakan 4 personality, nah teman-teman bisa menggunakan cara yang lain, tetapi yang paling penting adalah paham kita punya kecenderungan komunikasi seperti apa. Yang kedua, Ibu Stevi ya kemarin sudah menyinggung sedikit mengenai paraphrasing. Nah, dalam empati ini penting bagaimana kita melakukan paraphrasing. Yang ketiga, mirroring. Nah, ini dari kata mirror, teman-teman mungkin bisa membayangkan lah, ketika kita berkomunikasi kita harus berkaca itu seperti apa. Yang keempat adalah bahasa tubuh kita. Kadang-kadang kita bicara sesuatu tapi bahasa tubuh kita mengatakan yang lain. Atau ada bahasa tubuh yang tidak terlihat ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita perlu memahami itu teman-teman, karena dalam empathic communication ini sangat-sangat penting. Artinya apa? Kita mampu melihat yang tidak terlihat atau yang orang lain nggak bisa lihat. Atau kita mengelainkan apa yang kita ngomong dengan ekspresi, dengan gerakan tubuh kita, dan seterusnya. Makanya tadi di sebelumnya kita diskusi mengenai listening, teman-teman, ada yang orang pura-pura mendengarkan, ya, dia seolah-olah mendengar tapi sebenarnya dia nggak dengar. Nah, orang-orang yang pura-pura mendengarkan kita itu bisa terbaca dari bahasa tubuhnya. Yang terakhir, bagaimana kita merespon. Nah, ini step-step ini, teman-teman kalau lihat ini urutannya. Ya, respon ini terakhir, dan tadi kita sudah ngobrol mengenai beberapa model respon. Yang terakhir adalah empathic respon yang kita bicarakan sekarang. Nah, empathic ini adalah bagaimana kita merespon, ya teman-teman. Jadi kalau dari sisi lawan bicara, empati itu adalah perasaan yang dirasakan. Kalau dari sisi yang merespon, berkomunikasi atau memberikan feedback, empati itu adalah responnya. Jadi yang keluar dari kata-kata kita, yang dari ekspresi kita, itu adalah orang bisa melihat kita berempati apa enggak. Orang bisa merasakan kita berempati apa enggak. Kita go through satu-satu, teman-teman. Kita mulai dari atas. Memahami diri kita, siapa saya, dan tendensi komunikasi saya seperti apa adalah kunci untuk memahami orang lain dan kunci untuk respect terhadap orang lain. Ketika kita memahami diri kita seperti apa, tendensi komunikasi kita seperti apa, kita juga paham bahwa orang lain kecenderungan bisa jadi sama dengan kita. Nah, kalau kita paham itu, kita bisa lebih respect, teman-teman. Ketika kita respect orang lain seperti apa diri mereka adanya, kita bisa lebih mudah untuk berempati dalam berkomunikasi dengan orang lain. Paraphrasing, teman-teman. Paraphrasing ini kita coba untuk cek ulang apa yang disampaikan, kita mengecek kembali emosi lawan bicara kita, dan kita mengecek kembali perasaan lawan bicara kita. Checking for understanding. Itu namanya paraphrasing. Jadi step yang kedua, kalau kita sudah paham orangnya seperti apa, ketika kita berkomunikasi, kita cek supaya kita paham. Kenapa ini penting? Karena kalau kita nggak paham, kita akan salah dalam merespon balik. Nah, checking for understanding ini penting. Yang kita cek adalah kalimatnya atau apa yang disampaikan. Yang kita cek adalah emosinya, dan yang kita cek adalah perasaannya. Benar nggak sih Pak Romi mengatakan seperti ini? Itu salah satu cara. Atau kalau orang yang sudah pandai berkomunikasi, dia nggak lakukan seperti itu, tapi dia langsung katakan memang seperti itu, apa yang tadi Pak Romi katakan itu memang kadang-kadang nggak enak ya Pak Romi ya, seperti itu. Jadi cek ulang, betul nggak? Supaya apa? Kita tidak menggunakan framework berpikir kita tidak menganalisa berdasarkan
apa yang kita pikirkan sendiri, tapi kita cek dari sisi lawan bicara kita, supaya kita paham betul-betul. Nah, kalau kita sudah paham, kita akan lebih mudah merespon teman-teman. Yang kedua adalah mirroring. Nah, tujuan dari mirroring ini adalah satu, merefleksikan kembali emosi dan perasaan daripada lawan bicara kita, dan juga mendorong agar lawan bicara kita terus bercerita apa yang akan disampaikan, teman-teman. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh mengenai reflect dan encouragement, saya kembali ke paraphrasing tadi. Paraphrasing itu kita tidak berpikir sesuai dengan apa yang kita pikirkan, kita tidak merespon sesuai dengan apa yang kita asumsikan, tetapi kita betul-betul cek supaya kita paham, ya, 100% paham. Nah, kalau dalam mirroring kita merefleksikan, ya, jadi tadi siang teman-teman saya mengabarkan bahwa ibunya sudah berpulang, itu saya coba menempatkan diri saya dalam posisi teman saya, bahwa rasanya memang sedih banget kalau kita kehilangan. Seandainya saya jadi teman saya bisa merasakan emosinya, saya bisa merasakan perasaannya. Dan ketika saya coba untuk melakukan itu, dia tidak stop bercerita, teman-teman. Dia terus bercerita, bahkan cerita dari kejadian yang awal sampai terakhir pemakaman ibunya. Jadi kalau kita tidak punya kemampuan untuk mirroring, teman-teman, kita tidak punya kemampuan untuk merefleksikan perasaan, emosi, nah, dari lawan bicara kita, komunikasi bisa saja terputus. Tetapi kalau kita melakukan namanya mirroring, kita mau mengatakan kepada lawan bicara bahwa ayo, katakan lagi karena saya siap dan tetap mendengarkan apa yang Anda katakan. Jadi kasus ini bukan hanya dalam kasus bahwa situasinya sedih atau apa, tapi di sisi yang berbeda dalam suasana yang biasa-biasa saja, ketika kita mampu merefleksikan emosi dan perasaan lawan bicara kita, seolah-olah kita mengatakan pada lawan bicara kita atau kita mengencourage lawan bicara kita, ayo ngomong lagi. Nah, ini kalau kita bicara personality, teman-teman, orang-orang pragmatik ini secara alamiah sangat jago. Karena apa? Dia punya kemampuan mendengarkan, dan dia orangnya sangat wise ketika mendengarkan. Dan hasilnya kita biasa lihat bahwa orang-orang pragmatik punya teman yang sangat banyak, sangat luar biasa. Dia bukan punya subscriber yang banyak, bukan punya follower yang banyak, bukan punya viewers yang banyak, tapi punya real teman yang banyak. Karena apa? Mereka punya kemampuan mendengarkan yang luar biasa. Tidak hanya mendengarkan kata-kata, tidak hanya mendengarkan kalimat, tapi mereka mampu merasakan apa yang dirasakan lawan bicara mereka, dan juga mereka mampu memahami emosi dari lawan bicara kita. Nah, kemampuan mirroring ini kalau levelnya rendah, biasa sering sekali memicu konflik dalam komunikasi, terutama ketika kita berkomunikasi di antara orang-orang yang punya hubungan interpersonal yang dekat, antara pacar, ya, antara kakak dan adik, antara orang tua dan anak. Kenapa? Karena semakin dekat hubungan interpersonal kita, itu semakin kita melupakan teknik-teknik ini. Karena apa? Sudah kebiasaan kita berkomunikasi seperti apa adanya. Dan ini banyak sekali memicu konflik dalam berkomunikasi. Nah, mirroring ini memberikan kesempatan buat kita untuk supaya kita makin dalam berempati terhadap lawan komunikasi kita. Ya, sebelum masuk ke yang berikut, saya ulang lagi. Pertama, paham dulu tendensi atau kecenderungan saya berkomunikasi seperti apa. Saya mudah
memulai pembicaraan kah, atau kecenderungan saya menguasai pembicaraan dalam berkomunikasi, kecenderungan saya memotong pembicaraan dalam berkomunikasi, atau kecenderungan saya diam dan susah sekali merespon. Nah, ketika kita paham kita seperti apa, ketika berkomunikasi kita bisa melakukan paraphrasing, yaitu cek dulu, apa-apa cek dulu supaya paham. Ketika kita sudah paham, tidak hanya paham dari sisi kata-kata, tapi kita memahami emosi dan memahami perasaan, lalu kita coba posisikan diri kita seolah-olah kita sama dengan mereka. Seolah-olah kita ada di sisi mereka, itu namanya mirroring. Ya. Jadi ketika kita mampu untuk menempatkan diri kita berada di posisi lawan bicara kita bisa dengan mudah merefleksikan emosi dan juga perasaan dari lawan bicara kita. Dengan cara seperti itu, kita mau mengatakan, seolah-olah kita mau mengatakan pada lawan bicara, ayo terus ngomong, saya dengar loh. Dan ini komunikasi tentunya pasti akan berlanjut terus, dan bisa mendapatkan hasil komunikasi yang baik. Nah, teman-teman, pikiran kita kan biasa lebih banyak dikendalikan oleh gambar ya, yang ada di depan kita. Nah, tentunya bahasa tubuh ini penting untuk kita memahami. Karena apa? Biasanya ada orang secara pribadi dia kuat sekali menyembunyikan perasaannya. Dia bilang A, tapi sebenarnya ada begitu banyak kata-kata atau statement atau perasaan yang dia tidak mampu ungkapkan dan dia simpan dalam hatinya. Nah, ini kita perlu juga untuk memahami ini. Tapi kalau dari sisi kita, body language ini penting. Kenapa? Kalau saya bilang, oh iya ya, kalau saya jadi kamu, saya bisa merasakan bagaimana sedihnya kehilangan orang yang saya cintai. Tetapi ekspresi saya tidak menunjukkan itu. Walaupun kita bicara lewat telepon, teman-teman, ekspresi kita bisa terbaca. Ya, orang bilang senyum itu bisa didengar. Coba teman-teman praktek saja. Ngomong sama orang lewat telepon sambil senyum dan sambil tidak senyum. Itu rasanya beda di telinga. Dulu waktu saya masih kerja di perbankan, teman-teman, salah satu tugas saya adalah melayani nasabah melalui telepon. Dan itu selama 1 minggu, kita hanya latihan bagaimana berbicara melalui telepon, tapi dengan ekspresi yang menyenangkan, lalu senyum. Sampai kadang-kadang waktu itu ada teman yang bilang bahwa lu udah kayak orang gila lu, Pak. Tapi memang setelah kita putar kembali rekamannya, kalau saya ngomong dengan ekspresi yang biasa saja, dibanding saya ngomong sambil senyum atau dengan ekspresi yang menyenangkan, itu dengarnya beda loh, teman-teman. Nah, makanya body language ini termasuk ekspresi wajah ini penting untuk kita bisa mengalign dengan apa yang kita katakan. Eye contact, kalau kita bicara face to face, teman-teman, usahakan supaya dalam empathy communication ini dia bilang bahwa kalau kita ngomong face to face sama orang, jangan sampai mata kita itu kelihatannya kita menyelidiki gitu loh. Ya, atau istilahnya searching eyes. Nah, searching eyes ini kita seolah-olah menyelidiki apa yang disampaikan. Nah, ini nggak bagus, teman-teman, menurut teori komunikasi ya. Atau staring. Bagi teman-teman atau bagi kita yang punya tatapan mata yang tajam, hati-hati. Karena bisa men-stop komunikasi kalau kita melotot atau apa gitu ya ke orang lain. Nah, eye contact ini juga penting.
Lalu dalam berkomunikasi dengan orang lain, teman-teman, kalau kita bicara mengenai body language, di gambar awal dari materi ini, teman-teman, kalau teman-teman ingat tadi perhatikan ada 2 orang yang berkomunikasi. Nah, posisi tubuhnya itu ketika mendengarkan lawan bicara agak condong ke depan. Ini menunjukkan bahwa kita betul-betul pay attention atau kita betul-betul perhatikan apa yang diomongkan. Bayangkan teman-teman kalau kita bicara sama orang lain tapi tubuhnya begini. Ya. Selonjor ke belakang. Rasanya juga nggak enak. Bagi orang-orang tertentu yang punya perasaan yang sensitif, dia akan susah untuk mengungkapkan perasaannya lebih lanjut kalau bicara dengan orang-orang yang punya body language seperti itu. Nah, ini penting bagi kita yang mendengarkan, kita disarankan untuk supaya membentuk posisi tubuh kita yang menunjukkan bahwa kita betul-betul mendengarkan. Dengan cara seperti itu, dalam mirroring kita mengencourage atau mendorong lawan bicara kita supaya ayo terus ngomong. Saya mendengarkan. Jadi bukan hanya telinga kita yang kita pasang, tetapi posisi tubuh kita menunjukkan bahwa saya mendengarkan loh. Nah, itu beberapa poin dalam body language, teman-teman. Lalu kalau ada orang yang emosi ngomong sama kita, ya kita harus tetap rileks. Rileks dalam mendengarkan. Karena kalau nggak rileks, pertama, kita mau check for understanding juga agak susah, apalagi boro-boro kita mau refleksikan emosi dan perasaannya dia. Dia akan stop di level yang kedua saja, tidak akan berlanjut. Nah, tips-tips ini memberikan kita supaya step selanjutnya ketika kita merespon, nah kita bisa merespon dengan empati, teman-teman. Ya, jadi supaya kita bisa merespon dengan empati, pertama telinga kita ini atau mendengarkan ini sangat penting, ya, supaya kita bisa memberikan respon yang baik. Kita bisa berempati pada lawan komunikasi kita. Nah, kira-kira ini teman-teman tips buat kita. Yang pertama, paham diri kita. Yang kedua, lakukan paraphrasing, teman-teman. Paraphrasing itu check for understanding, cek kembali apa yang disampaikan, kita coba cek emosinya, kita coba cek perasaannya. Yang kedua adalah yang ketiga adalah tempatkan diri kita seolah-olah kita menjadi diri lawan bicara kita, supaya kita bisa dengan mudah merefleksikan perasaan dan juga emosi. Ketika kita bisa merefleksikan perasaan dan emosi lawan bicara, seolah-olah kita mau mengatakan, ayo ngomong terus, saya dengar. Dan jaga body language kita, baik eye contact, ya, ekspresi wajah kita, posisi tubuh kita, dan juga kita harus dalam keadaan rileks. Nah, teman-teman, ini tips buat kita. Saya beruntung bisa mendapatkan kesempatan menjadi trainer 7 Habit, dan ini saya kutip dari materi 7 Habit yang ditulis oleh Stephen Covey. Stephen Covey bilang, understand your tendency in communication will lead you to understand others' needs, facts, and feeling. Jadi, kalau kita paham diri kita saja, kecenderungan kita komunikasi seperti apa, dengan sendirinya kita bisa memahami orang lain, teman-teman. Baik itu perasaan mereka, apa yang mereka sampaikan, dan juga kebutuhan-kebutuhan atau emosi mereka. Ya. The key to good judgment is understanding. By judging first, a person will never fully understand. Jadi, kalau kita ikuti materi mengenai respon tadi, ada kecenderungan kita sudah menjudge atau menilai lebih dulu. Nah, ketika kita sudah menilai lebih dulu, teman-teman, percaya kita sebenarnya nggak mengerti apa-apa. Pernah nggak sih kita ngomong sama orang, terus dia seolah-olahnya tahu gitu loh. Tahu sesuatu yang kita belum sampaikan, seolah-olah dia udah tahu.
lalu dia memberikan respon terhadap kita, seolah-olah dia paham. Dan apa perasaan kita? Ternyata lu nggak tahu apa-apa ya, apa yang gue alami. Jadi ini penting teman-teman. Ketika kita paham diri kita seperti apa, kita bisa memberikan yang terbaik, dan kita juga bisa mengatakan bahwa orang lain juga baik, teman-teman. Nah, ini saya kutip dari salah satu mentor saya, ya, dia salah satu orang HR yang apa ya, yang salah satu orang HR yang cukup diminati oleh banyak perusahaan besar di Indonesia. Dia sempat menulis dalam blognya, teman-teman, dia bilang kalau kita terlalu sulit untuk mengasihi, ya janganlah membenci. Kalau kita tidak bisa menghargai, ya jangan sampai kita menghina orang lain. Kalau kita tidak mau memuji, jangan sampai kita menghujat orang lain. Kalau kita enggan menghibur lawan bicara kita, ya sudah, cukup sampai situ, jangan sampai kita nambah buat sedih. Kalau kita nambah buat sedih, berarti kita tidak berempati pada lawan bicara kita. Kalau kita nggak ingin berbuat baik, teman-teman, itu hak kita. Jangan melecehkan dan merendahkan orang lain. Nah, teman-teman, pahami orang lain dulu, baru bisa kita dipahami. Ini kunci dalam empati ya, teman-teman. Stephen Covey dalam Seven Habits bilang, seek first to understand, then to be understood. Pahami dulu orang lain, baru kita dipahami. Dan yang terakhir, ingat bahwa orang-orang nggak peduli seberapa banyak kita tahu terhadap sesuatu, sampai mereka tahu bahwa kita peduli terhadap mereka. People don't care how much you know until they know how much you care. Teman-teman, sebelum teman-teman sholat maghrib, saya kasih kesempatan pada teman-teman untuk bertanya, bukan hanya di sesi empati ini, karena ini seri terakhir dari komunikasi. Silakan, kalau mau tanya dari interpersonal skill communication, ya, leadership communication, atau assertiveness atau confidence, kita bisa sharing ya, teman-teman. Gunakan kesempatan ini, karena ini sesi terakhir dalam komunikasi. Mari kita berkomunikasi sebebas mungkin, se-fun mungkin ya, teman-teman. Pak Robi mungkin bisa ini ya. Ya, kalau mungkin ada yang bertanya. Ya, buat teman-teman dipersilakan. Jadi hari ini merupakan hari terakhir dari sesi komunikasi. Jadi dari kemarin kita sudah ngikutin effective interpersonal communication, yang kedua assertive communication, terus yang ketiga leadership style communication, kemarin communicating with confidence, dan terakhir hari ini communicating with empathy. Jadi gunakan kesempatan ini teman-teman untuk bertanya. Jadi yang punya keinginan bertanya, monggo dituliskan di chat box, atau kalau mau langsung juga boleh. Dengan raise hand juga nggak apa-apa, nanti kita coba unmute sama spotlight supaya lebih kelihatan. Oke ya teman-teman, silakan. Apa kita langsung bahas pertanyaan nih Pak Arnold? Sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, ini dari Marjuki yang pertama nih. Pertanyaannya, Pak, apakah ada cara untuk mengajak lawan bicara kita agar dia mau bersikap empati terhadap apa yang kita rasakan? Oke. Jadi ini terbalik ya. Kita belajar berempati pada orang, tapi kali ini bagaimana supaya orang berempati pada kita? Kita ya. Kira-kira begitu ya, Pak Romi ya. Betul Pak, betul. Baik. Dalam berkomunikasi teman-teman, tadi siapa yang nanya ya? Marjuki Pak, Marjuki. Marjuki ya, Pak Marjuki ya. Baik. Kira-kira Pak Marjuki bisa kontrol gaya komunikasi lawan bicara apa enggak?
Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita bisa merubah lawan bicara kita dalam berkomunikasi atau gaya komunikasi lawan bicara? Tentunya tidak, Pak Marzuki. Jadi kita tidak bisa memegang remote dan memencet tombol empati supaya orang lain berempati. Tetapi kalau Pak Marzuki mungkin ikut di assertiveness ya. Sebenarnya begini, teman-teman mungkin ada yang pernah ingat satu iklan ya, iklan TV sekian tahun yang lalu ya. Barangkali ada juga yang belum lahir ya, tapi saya yakin sebagian dari kita pernah alami. Iklan itu statementnya adalah seperti ini, mana ekspresimu? Pak Romi mungkin tahu ya, pernah ini ya. Iklan rokok tuh ya Pak ya? Kemungkinan. Kira-kira seperti itu. Mana ekspresimu? Iya, iya. Teman-teman, dalam berkomunikasi, perlu diingat bahwa kita punya hak untuk menyampaikan ekspresi kita. Ya, jadi ketika lawan bicara kita curhat atau apa gitu ya, mengatakan sesuatu terus orang ini kok kayaknya nggak pernah tahu ya apa yang dia nggak bisa merasakan ya apa yang saya sampaikan. Di banyak kesempatan saya punya teman-teman, terutama teman-teman yang orangnya santai bawaannya dan biasa merespon balik dengan hal-hal yang lucu ya. Saya coba ungkapkan unek-unek tapi dibalikin dengan sesuatu yang humor gitu loh, teman-teman. Nah itu rasanya kok kalau ada apa ya, kalau ada sesuatu yang bisa, mohon maaf ya, kalau dalam pertemanan tuh ada sesuatu yang bisa saya lempar gitu loh. Udah ngomong tapi kok nggak ngerti-ngerti gitu ya, dia nggak bisa berempati pada saya. Dan dulu sebelum saya kerja, hal ini sangat susah dan ini memberikan tekanan yang luar biasa terhadap emosi saya. Ketika saya sudah bercerita dengan penuh apa ya emosi, terutama kalau saya merasa nggak enak, namanya anak kos ya, anak kos kalau Jakarta tuh tantangannya kan luar biasa tuh. Nah, terus curhat kepada teman-teman, tapi malah direspon dengan sesuatu yang di luar dugaan kita malah memberikan kita emosi. Artinya orang lain nggak berempati, bahasanya Pak Marzuki tadi, orang kok nggak berempati pada kita. Setelah saya mulai belajar komunikasi, teman-teman, ternyata bahwa saya punya kecenderungan untuk tidak bisa mengekspresikan apa yang saya pikirkan dan saya rasakan. Nah kalau seperti itu saran saya Pak Marzuki dan juga pengalaman saya ngomong terus terang. Ini namanya tough love ya teman-teman. Jadi tough love itu ketika kita mengungkapkan barangkali ada perasaan feedback yang berbeda. Bisa saja apa yang kita ungkapkan membuat lawan bicara kita nggak menyenangkan, tapi kita harus ngomong bahwa mohon maaf, memang saya mengharapkan komunikasi ini bisa jalan lebih baik. Yang saya maksud seperti ini, ya, yang saya maksud seperti ini. Tapi ketika saya ngomong, kok kamu nggak rasanya kamu tidak merasakan apa yang saya sampaikan ya. Tadi ada tebak-tebakan ya, kuis yang disampaikan Pak Romi tadi menarik. Bagaimana rasanya menjadi BCL punya bos seperti itu? Oh, ya. Film My Stupid Boss ya Pak? Ya, kita yang nonton pun gregetan teman-teman. Seolah-olah kita ada di posisi BCL ya, yang punya bos yang nggak punya empati sama sekali dalam berkomunikasi. Nah, tetapi kita harus sadar, terutama Pak Marzuki, bahwa kita punya hak untuk mengungkapkan perasaan kita. Kalau orang lain itu memang apa ya,
memang hatinya tertutup untuk merasakan apa yang kita rasakan. Nah, tetapi begini teman-teman, dalam kondisi ini Pak Marzuki, kunci pertama adalah harus menganggap bahwa itu normal, karena ada kepribadian tertentu yang memang sulit untuk bisa menyelami apa yang kita rasakan, untuk bisa melihat yang tidak terlihat. Supaya kita jangan balik menjudge atau menilai bahwa lo negatif ini kalau lo nggak bisa rasakan apa yang saya rasakan. Pertama, ya memang itu dalam kondisi tertentu bagi orang tertentu itu normal, Pak Marzuki. Yang kedua, kita ekspresikan bahwa maksud saya seperti ini, dan saya berharap coba kamu merasakan apa yang saya rasakan. Mana ekspresimu, Pak Marzuki? Jadi kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan terjawab, Pak Marzuki. Oke, ya mudah-mudahan terjawab ya Pak Marzuki. Nah, lanjut kita ke pertanyaan kedua, cuman pengen beda nih. Ada pertanyaan dari Gilang Atala, cuman aku pengen Gilang yang sendiri yang menyampaikan pertanyaannya. Jadi kita komunikasinya enak ya Pak Arnold ya. Lebih baik begitu, Pak. Oke, Pak Gilang bisa di-unmute sama dibuka videonya? Kita tunggu sebentar ya. Halo Gilang. Bisa di-unmute, jadi langsung menyampaikan pertanyaannya ke Pak Arnold. Boleh? Nggak ada respon nih. Jangan-jangan hanya layar kosong. Oke, tampaknya belum direspon. Ya, mungkin ada yang lain, teman-teman. Oke, langsung saja ke pertanyaannya Gilang ya Pak Arnold ya. Baik. Ini pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan sebagai upaya kita mendukung teman yang sering memberikan komunikasi, permasalahan personal sehingga teman yang sedang mendapatkan sebuah ujian dapat lebih merasa terbantu dalam menghadapi ujian yang dialami. Begitu Pak Arnold. Oke. Apakah cukup jelas? Baik, Pak. Baik. Jadi, teman-teman, kalau orang mengalami satu persoalan ya, yang apalagi persoalan yang terus menerus. Jadi pendengar yang baik aja itu satu solusi yang sangat luar biasa. Kita tidak perlu memberikan solusi berdasarkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita konsepkan. Menjadi pendengar saja itu sudah menjadi satu solusi yang sangat baik. Tetapi pertanyaan selanjutnya, kalau Gilang tanya apa yang bisa kita berikan, balik lagi kasusnya apa? 1-2 hari terakhir kita sempat melihat di TV, kalau kita nonton TV, bahwa ada salah satu pekerja di Cirebon yang tiba-tiba di PHK karena tidak pakai masker, dan akhirnya begitu banyak artis atau selebritis yang memberikan ya bantuan pada bapak tersebut. Nah, secara simpel kita mau coba mengatakan bahwa artis-artis ini coba berempati dan memberikan solusi terhadap kesulitan dari seorang pekerja dari Cirebon. Di luar, entah tendensi mereka apa, niat mereka apa di balik itu, ya saya secara pribadi saya tidak mau terus memberikan penilaian lebih lanjut, tapi salah satu jalan keluarnya itu, yang mungkin menurut para selebritis ini, itulah yang bapak tersebut butuhkan. Jadi kalau ngomong masalah dari rekan kita, barangkali kita perlu checking for understanding lagi, masalahnya apa, ya, masalahnya apa dulu, supaya kita bisa tepat memberikan bantuan. Tetapi kalau yang berhubungan dengan emosi dan perasaan, teman-teman, hanya menjadi pendengar yang baik saja, itu satu obat yang luar biasa buat rekan kita yang lagi mengalami.
kecenderungan kita memberikan jalan keluar berupa nasihat, ya, berupa pendapat, berupa opini, dan seterusnya. Dan kalau kita nggak bisa mendengarkan dengan baik, kita tidak bisa memahami persoalan dengan baik, bisa saja opini, bisa saja solusi, bisa saja nasihat kita tidak menyelesaikan persoalan. Dulu waktu di kantor, teman-teman, saya ini adalah salah satu rekan HRD yang sering sekali setiap hari makan siang dengan teman yang berbeda, supaya saya bisa tahu keluhan dari karyawan itu seperti apa. Nah, banyak keluhan yang memang saya nggak bisa kasih bantuan, teman-teman. Saya nggak bisa kasih bantuan, yang bisa kasih bantuan adalah perusahaan. Banyak keluhan mengenai pekerjaan yang saya nggak bisa menyelesaikan saat itu. Tetapi dari posisi manajemen, saya coba menetralisir bahwa kenapa perusahaan melakukan ini, ya ini ada tujuannya, ya ujung-ujungnya buat karyawan, begitu ya teman-teman. Di tahun 2002, saya sempat melakukan analisa kecil-kecilan di kantor mengenai kehilangan jam kerja atau pemborosan jam kerja. Biasanya dari jam 8 sampai jam 5 sore itu banyak karyawan yang tiba-tiba turun ngopi, ya, dan seterusnya, merokok, dan melakukan kegiatan lain yang bisa jadi satu rokok itu hanya 5 menit, bisa jadi sampai setengah jam. Ngopi itu hanya 15-20 menit, bisa jadi satu jam. Saya coba mengkalkulasi berapa kerugian perusahaan ketika terjadi pemborosan jam kerja seperti itu. Dan tahun 2002 perusahaan mengalami kerugian sekitar 672 juta satu bulan, teman-teman. Bagaimana saya menyampaikan ini ke teman-teman dekat saya, yang sehari-hari kita ngopi bareng, ya, kita ngerokok bareng, kita ngegosip bareng, dan seterusnya. Itu hal yang sulit, tetapi saya harus menyampaikan. Nah, ketika saya menyampaikan apa? Banyak yang curhat. Nol, kredit motor gua belum selesai, lo jangan macam-macam lo. Dan seterusnya. Banyak yang curhat, dan keluhan itu ada yang bisa saya atasi, ada yang nggak bisa saya atasi. Tetapi prinsipnya begini, kita harus tahu dulu, Gilang dan teman-teman, ketika ada yang curhat ke kita berulang-ulang, apa yang bisa kita berikan? Kita harus tahu dulu persoalannya seperti apa. Sayangnya Gilang nggak bisa komunikasi ya, Pak Romi, ya, supaya mungkin Nggak kita bisa. bisa lebih clear persoalan temannya seperti apa gitu ya. Betul. Ya, kira-kira begitu Pak Romi. Oke. Baik kalau begitu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Arnold ya. Baik Pak. Ini dari Marzuki kembali nih. Apa coba kita hubungin Marzuki nih supaya langsung. Marzuki. Halo Marzuki, bisa di unmute? Marzuki? Halo, Marzuki? Tampaknya tidak ada di tempat ini Pak Arnold. Oke, kita langsung aja ke pertanyaannya. Pak, gimana kalau kita sudah berusaha mendengarkan apa yang dikomunikasikan lawan bicara kita, tapi kita tidak paham apa yang permasalahan dikomunikasikan? Bagaimana bersikap empati, Pak? Jadi dia nggak paham nih, Pak. Temennya ada yang curhat, cuman gue nggak paham nih curhatannya dia nih, gue mesti gimana nih gitu. Monggo, Pak. Ya, ingat step yang tadi yang kita harus lakukan adalah paraphrasing, Pak. Check for understanding. Jadi kalau kita nggak paham ya kita harus tanya. Kalau kita nggak paham apa yang disampaikan guru, kita tanya kan. Kalau kita nggak paham apa yang disampaikan dosen, kita tanya. Kita nggak paham apa yang disampaikan oleh bos kita tanya. Kenapa? Kalau kita bertanya, kita meminimalisir yang namanya judgment. Kita meminimalisir yang namanya asumsi. Oh, kayaknya maksud bos saya seperti ini ya. Kayaknya maksud teman gue seperti ini ya. Kayaknya maksud guru gue seperti ini ya. Hasilnya apa teman-teman?
kita merespon balik dengan respon yang tidak tepat. So kalau kita betul-betul belum paham, check for understanding atau lakukan yang namanya paraphrasing supaya kita bisa paham. Karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa berempati, teman-teman. Benar. Bagaimana kita bisa berempati kalau kita nggak paham? Ya, jadi paham itu bukan hanya paham kata-kata, tapi juga kita bisa memahami emosi dan perasaan lawan bicara kita. Kira-kira begitu, Pak Romi. Iya. Beda arti kalau dia nggak paham dan dia nggak mau memahami, berarti kan memang dia tidak Betul. mau mencoba mendengarkan ya Pak ya, komunikasi yang disampaikan temannya gitu ya Pak. Betul, Pak Romi. Oke. Mudah-mudahan Marzuki paham ya jawaban dari Pak Arnold tadi. Kita lanjut ini buat teman-teman, sekali lagi saya ingatkan ini materi kita hari ini terakhir mengenai komunikasi. Jadi kalau ada yang mau bertanya silahkan ketik di chat box. Kita masih ada waktu sekitar 5 menitan sebelum maghrib, ibadah maghrib. Jadi monggo gunakan kesempatan waktunya ya. Kita lanjut ke pertanyaan hari ini yang terakhir nih Pak. Tapi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain. Ini dari Novita R. Pak, saya ingin bertanya, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang yang keras hati? Komunikasi dengan orang yang keras hati, itu Pak. Gimana caranya Pak? Baik. Keras hati ini macam-macam ya. Ya mungkin kalau bisa lebih spesifik lebih bagus ya. Tapi saya coba menganalogikan seperti ini. Pernah nggak sih kita punya statement seperti ini? Ya, orang gue udah bilang ulang-ulang, gue nggak berubah-berubah ya. Nah, itu salah satu contoh ekspresi menyimpulkan seseorang yang keras hati. Atau juga keras hati itu kita meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, tapi dia nggak mau melakukan, dia nggak mau ngerti. Jadi banyak faktor ya teman-teman, banyak faktor. Yang pertama, faktor dari diri kita. Apakah jelas kita mengkomunikasikannya atau kurang jelas? Nah kalau sudah jelas, terus orangnya memang nggak mau ngerti. Ini contoh nggak mau ngerti ini adalah keras hati ya, gitu. Sama sekali nggak mau ngerti. Saya kasih contoh komunikasi saya dengan anak saya. Ada beberapa hal yang saya ingin anak saya lakukan. Contohnya anak saya yang besar ini saat ini akan kuliah di UPH ya, di UPH Karawaci, jurusan psikologi. Nah, belajar psikologi ini kan banyak sekali sumber-sumbernya. Dan saya coba memberikan satu referensi psikologi kepada dia supaya dia baca dan dia paham. Mungkin juga bisa sebagai fondasi atau sebagai satu referensi berpikir. Sudah 1 bulan, baru 1 halaman yang dia baca. Dan itu sudah lebih dari 5 kali saya tanya, kakak sudah baca belum? Baru 1 halaman, Pak. Tapi dia nonton film Korea, itu sudah lebih dari 50 judul film Korea. Luar biasa enggak? Nah, kira-kira perasaan saya seperti apa? Ya, itu menunjukkan bahwa saya ngomong ke anak yang keras kepala gitu loh. Jadi beberapa hari lalu saya coba duduk sama-sama dengan dia, saya refresh kembali, kakak betul-betul mau belajar psikologi, mau jadi seorang psikolog. Papa punya banyak loh teman-teman psikolog. Kalau psikolog itu kuliahnya seperti apa, ya, apa yang harus dipelajari dan seterusnya. Dan saya meminta bantuan saya dari teman saya dari Semarang yang kebetulan dia seorang psikolog untuk ngobrol dengan anak saya. Karena kadang-kadang begini,
kita sendiri kalau udah nggak mempan, memang kita butuh orang lain. Dan orang lain yang ngomong, bisa jadi mereka dengar. Itu salah satu teknik. Tetapi kalau berhadapan dengan orang yang memang keras hati, di asertif kemarin kita sudah dikasih rumusnya ya, 4T dan 3, bukan 4T ya, jadi rumus di asertif itu yang paling utama adalah kita betul-betul harus bisa mengekspresikan dengan tegas apa yang kita rasakan dan apa yang kita mau. Harus bisa assert ya, teman-teman. Nah, pertanyaannya tujuan kita menyampaikan ini apa sampai dia bisa berkeras hati. Jangan-jangan apa yang kita mau sebenarnya juga nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi kalau memang dia masih bersikeras dan sebenarnya itu wajar apa yang kita sampaikan, dan kita harus assert. Kita harus tegaskan. Tegaskan tentunya dengan konsep komunikasi yang baik. Bahwa maksud saya begini. Nah, saya udah ngomong ulang-ulang, saya merasa ya, I message saya kalau di assertiveness itu namanya I message. Saya merasa kok kamu masih bersikeras. Ya, tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan. Nah, saya merasa seperti ini. Boleh saya tahu kenapa? Nah, dengan cara seperti itu, bisa jadi dia mengungkapkan dan case-nya jadi clear, teman-teman. Ya memang ini pertanyaannya kalau coba tahu case-nya apa jauh lebih enak kita diskusi ini. Tapi kira-kira jawaban saya seperti itu. Oke, baik Pak Arnold. Ini lanjut pertanyaan Novita juga nih melalui Talent HRM. Jika ada orang curhat, setelah kita gali, kemudian menurut kita orang tersebut ada salahnya, tetapi orang tersebut tetap merasa bahwa dia benar. Bagaimana ya Pak? Ya, lagi-lagi assertiveness Pak. Jadi, saya tidak mau melenceng dengan memberikan pendapat-pendapat pribadi, tapi apa yang kita pelajari dari topik pertama komunikasi, ya coba rumus-rumus itu kita pakai. Bahwa ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ya menggunakan teknik komunikasi, artinya rumusnya semua kita udah keluarkan lah. Tetapi masih juga nggak dapat jalan keluar, apa yang kita lakukan? Ya kita jangan memaksa untuk komunikasi itu terus berlanjut dan meningkatkan intensitas negatif. Karena apa? Perlu dipahami bahwa dalam kita berkomunikasi semua tujuannya adalah baik. Nah, kalau tujuan yang baik berarti kita harus menyelesaikan komunikasi itu dengan akhir yang baik. Nah, kalau kita tiba-tiba mentok, rasanya kok ketemu tembok, kita pause dulu. Kalau kaset ya kita pause dulu, kalau TV ya kita pause dulu. Tetapi tidak pause secara diam-diam, pergi atau menyalahkan atau apa, ya rasanya kok kita belum ketemu jalan keluar ya. Kita stop dulu, tenangkan diri, nah, baru kita lanjutkan. Tapi perlu diingat bahwa tujuan komunikasi ini menghasilkan komunikasi yang baik, menghasilkan win-win solusi. Jadi kalau kasus yang tadi saya coba mengembalikan ke konsep assertiveness Pak Romi. Jadi baik. Ya memang itu yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Ini Gilang baru respon tadi, ternyata dia sedang ibadah maghrib. Nggak apa-apa Gilang, tadi sudah terjawab. Atau Gilang mau menyampaikan pertanyaan kembali ke Pak Arnold? Kita masih ada sekitar 5 menitan lagi. Coba ya. Silakan kalau Gilang mau ngomong. Tidak perlu Pak Romi, sudah cukup. Ya, terima kasih atas jawabannya dari Pak Arnold. Baik. Baik kalau kayak gitu. Siap Gilang, terima kasih banyak. Tampaknya sudah tidak ada pertanyaan terakhir, cuman saya masih ada unek-unek satu nih Pak. Kalau kita sudah belajar mengenai komunikasi dari saat yang materi pertama sampai yang hari ini, itu kita komunikasi verbal.
Sedangkan saat ini kan kita tahu bahwa zaman sekarang kita komunikasi tidak hanya lewat ketemu muka, tapi ada WhatsApp, which is itu yang menurut saya kadang-kadang kita nggak tahu ini orang sikapnya terhadap kita itu seperti apa, dan kita ngejawab lewat kata-kata itu apakah sudah tepat sesuai yang kita ekspresikan dan diterima sesuai juga dengan yang kita bicara gitu. Itu gimana ya Pak? Baik, ya pertanyaan ini akan banyak kita bahas mulai di materi besok Pak ya, Pak Romi. Jadi, tetapi begini, konsep komunikasi yang kita kita berbagi dari awal, mulai dari interpersonal sampai kepada hari ini empati, ini kita bisa gunakan tidak hanya face-to-face communication, Pak. Kita bisa gunakan dalam bentuk media komunikasi apapun, tentunya ada tantangannya masing-masing. Kalau kita face-to-face, ekspresinya kan gampang kita lihat, yang menurut Pak Romi tadi ya. Namun kita bersyukur bahwa pandemi ini juga dari sisi positifnya memberikan kesempatan buat kita untuk mendapatkan media komunikasi yang lain, dan yang salah satunya adalah Zoom. Kalau dulu saya komunikasi dengan teman-teman secara online, biasanya kalau mau lihat mukanya ya pakai Skype atau pakai yang lain ya. Tapi Zoom ini cukup efektif. Nah, komunikasi remote, kalau bahasa saya remote Pak ya, remote communication itu ya juga banyak. Mulai dari komunikasi video, komunikasi teks, komunikasi suara. Nah, itu nanti kita akan bahas di materi lanjutan, mana yang efektif, mana yang kurang efektif, atau mana yang jadi prioritas komunikasi pertama, mana yang kedua, dan seterusnya. Jadi, first thing first, ketika kita berkomunikasi secara remote, yang paling terbaik menggunakan media apa. Tetapi, ini pertanyaan Pak Romi penting ya, karena kita semua alami gitu loh. Betul. Alami dan kadang-kadang memicu emosi, karena ini di luar kontrol kita. Baik itu, kita kan dalam komunikasi remote ini banyak faktor yang mempengaruhi, dan itu di luar kontrol kita. Faktor sinyal, ya, faktor teknologinya, faktor alat yang kita punya, ya, dan seterusnya. Tetapi rumus-rumus yang kita pelajari, kalau kita selami betul-betul, kita dalami betul-betul, kita bisa digunakan dimanapun, Pak. Dengan media apapun itu kita bisa gunakan, gitu. Jadi contoh kayak Pak Romi bilang tadi, kadang-kadang kita nggak tahu nih, ngomong sama dia nggak respon-respon misalnya. Lama sekali baru dia respon. Sebelum dia merespon, atau sebelum kita mendapatkan responnya, emosi kan udah kemana-mana nih. Ya, akhirnya kita mulai, ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini. Nah, di empati tadi, ya kita coba pertama relax, ya, di step yang keempat itu mengenai body language, ya memang kita harus relax. Walaupun tadi sarannya di hadapan orang yang langsung, tetapi ya kita harus posisikan diri seolah-olah memang kita berkomunikasi langsung terhadap dia. Kita harus relax dulu, karena relax kita bisa berpikir lebih tenang dan kita bisa check for understanding. Menunggu itu kan paling nggak enak. Yang kedua, menghadapi teks atau message yang kadang-kadang kita juga nggak ngerti, atau message yang menggambarkan emosi yang nggak enak dari lawan bicara kita. Nah, betul. Ya, ini banyak teman-teman. Ada yang orang susah sekali untuk meluapkan perasaannya melalui kata-kata, ya, mengungkapkan perasaannya melalui kata-kata, dan akhirnya to the point. Tapi to the point kata-katanya itu kesannya kok apa ya? Rasanya nggak enak. Saya sering mengalami. Nah, saya sering. Dan kalau saat-saat tertentu, apa yang saya lakukan, Pak Romi, saya mendingan telepon deh. Betul. Saya deal nomornya dan saya coba komunikasi.
Mungkin saya nggak tanya maksud lo apa sih, tapi saya coba ulang, kondisikan ulang komunikasi sebelumnya, topik sebelumnya, supaya saya mendapatkan gambaran jelas mengenai teksnya itu. Nah, dari situ baru saya lega, oh ternyata nggak maksud seperti itu. Iya. Kira-kira begitu Pak Romi. Konfirmasi ulang aja ya Pak ya, atau telepon aja lah ya, supaya lebih jelas. Oke, terima kasih banyak Pak Arnold, materi Sama-sama Pak Romi. komunikasinya selama 5 hari kita dan Ibu Stevi kemarin sempat insert di leadership style komunikasi. Oke teman-teman, sepertinya itu tadi akhir dari materi kita tentang komunikasi. Jadi untuk besok kita sudah masuk ke tema baru, yaitu mengenai developing others ya Pak Arnold ya. Betul Pak Romi. Dan materi pertama yang akan kita bahas itu mengenai managing people and relationship. Ini managing people and relationship ini hubungannya kantor maupun pribadi ya Pak ya, bisa jadi begitu ya Pak? Iya, jadi Pak Romi kan teman-teman yang hadir di ruang Zoom ini kan dari latar belakang yang berbeda ya. Ada yang masih di level SMA, ada yang kuliah, ada yang bekerja, dan selama kita berbagi dalam ruang Zoom ini, mari sama-sama posisikan diri sebagai apa adanya. Yang sekolah ya memang pikirkan yang kondisi yang ada di sekolah supaya lebih real gitu Pak Romi. Besok kita bicara mengenai developing others, managing people ini, managing relationship dan managing people, itu kita tidak hanya bicara di organisasi atau di dunia kantoran lah, ya. Tapi juga kita akan bicara di kondisi di sekolah seperti apa, karena di sekolah pun mungkin dalam kondisi tertentu kita ada proyek-proyek atau ada pekerjaan-pekerjaan yang dimana memberikan kesempatan buat kita untuk memanage rekan kita. Yeah. Di kampus pun seperti itu. Nah, kita bicara dengan konsep yang lebih general, yang lebih umum, tapi bisa menyesuaikan dengan latar belakang masing-masing Pak Romi besok. Oke, kalau gitu. Jadi teman-teman besok juga materi developing others menarik juga nih setelah dari komunikasi supaya lengkap semua referensi pengembangan diri kita lewat training-training hari ini dan kedepannya. Oke, kalau begitu Pak Arnold, demikian sesi kita hari ini, rangkaian acara PSU Wisdom Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman dan partisipasinya hari ini, dan mudah-mudahan besok kita bertemu kembali. Dan kita tetap mengingatkan jangan lupa menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, menjaga jarak, dan pastinya tetap lebih kreatif dan lebih produktif. Oke, mewakili teman-teman yang bekerja dan Pak Arnold juga, kami pamit undur diri, sampai bertemu besok dan semangat pagi selalu. Baik, makasih Pak Romi, terima kasih semuanya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu besok.